who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Jadi pada hari ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Ibu akan mengakhiri dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang biografi Sunan Kalijaga. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis biografi Sunan Kalijaga. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anakku sekalian dapat menganalisis biografi Sunan Kalijaga dengan penuh percaya diri. Kemudian anak-anak bisa menelaah peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan yang kedua, anak-anakku semua bisa menelaah peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan tepat. Nah, sekarang ibu ingin bertanya pelajaran yang minggu lalu yang sudah kita pelajari. Apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti semuanya? Penyebaran agama Islam di Indonesia itu adalah kita kenal dengan 9 wali. Apa nama lain daripada 9 wali itu? Coba siapa yang bisa? Ya coba. Iya, jadi wali Songo. Ya, apa yang sekarang untuk Rara? Sekarang pelajaran kita lanjut. Kita akan mempelajari tentang Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini adalah termasuk dari 9 wali Songo. Ini adalah silsilah keluarga daripada Sunan Kalijaga. Jadi mulai dari biografi Sunan Kalijaga itu, Sunan Kalijaga nama lainnya adalah Raden Sahid. Itu Raden Sahid karena dia adalah keturunan bangsawan. Dia adalah seorang anak dari Tumenggung. Jadi Raden itu kalau di Pulau Jawa, kalau bangsawan di depan namanya itu ada Raden. Seperti saya contohkan karena kita tinggal
nama orang dia dilahirkan ayah dari Sunan Kalijaga yaitu yang bernama Tumenggung Wilatika. Ibunya bernama Putri Nawanggung. Jadi Putri Nawanggung ini adalah ibu Sunan Kalijaga, berasal dari keluarga Bupati Tuban. Bisa dilihat biografinya. Jadi pemahamannya tentang sastra Jawa itu membuatnya mahir, dan telah sastra ini dijadikan sebagai alat atau untuk berdakwah nantinya untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Dan kemudian kakek dari Sunan Kalijaga adalah bernama Arya Teja atau Abdul Rahman. Jadi silsilah dari Sunan Kalijaga ini masih berhubungan dengan silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Jadi melalui paman beliau yang bernama, coba diperhatikan, yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Talib. Jadi silsilahnya itu masih berhubungan. Kita akan lihat, perhatikan semuanya. Usia remaja Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Usia remaja ini dia itu tumbuh menjadi ilmuwan silat. Jadi Sunan Kalijaga itu walaupun dia itu adalah seorang putra bangsawan, tetapi dia tidak sombong. Dia tetap bergaul dengan rakyat jelata. Jadi setiap harinya dia ke atas usia remaja Sunan Kalijaga atau Raden. Jadi Raden Syahid ini tumbuh menjadi ilmuwan. Dia tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Kenapa menjadi kontroversi? Karena ini Sunan Kalijaga walaupun dia adalah seorang putra bangsawan, tetapi dia lebih banyak bergaul dengan rakyat jelata. Jadi karena dia keseringan, dia sering ke rakyat, makanya dia tahu bagaimana pedihnya, bagaimana menderitanya rakyat itu. Jadi rupanya juga ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintah yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Jadi pejabat-pejabat ini walaupun rakyatnya sangat menderita, tetapi masih memaksa mereka untuk membayar upeti atau pajak. Jadi mereka masih kemudian Raden Syahid itu memperhatikan juga para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya. Namun hingga Sunan Kalijaga berpikir untuk membantu para rakyat jelata ini dengan cara mengambil harta dari pejabat, hasil dari korupsi. Dia mengambil untuk membagikan ke rakyat jelata. Jadi dengan cara dia mencuri. Apakah perlakuan mencuri itu walaupun itu niatnya baik, tapi namanya mencuri, apakah perbuatan seperti itu baik? Iya, jadi walaupun kita mau berbuat baik sesama, tapi yang namanya mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, sekarang karena kelakuan dari apa yang dilakukan oleh Raden Syahid ini diketahui oleh ayahnya, sehingga ayahnya menghukum Raden Syahid. Dia menghukum Raden Syahid dan dia diusir dan pergi dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya itu tuh mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Jadi nama Sunan Kalijaga ini banyak, yaitu adalah Raden Syahid. Kemudian siapa lagi? Lokajaya. Jadi Sunan Kalijaga, Raden Syahid, kemudian Lokajaya.
kelakuannya yang tadi, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Sunan Bonang. Itu Sunan Bonang juga termasuk dari apa? Wali? Iya, Wali Songo. Dan karena pertemuannya dengan Sunan Bonang ini, dia banyak dinasehati bahwa perbuatan yang dilakukan Sunan Kalijaga selama ini, walaupun itu adalah niat baik, tapi tetap namanya mencuri, itu perbuatan yang itu perbuatan yang tidak baik. Dan kemudian Sunan Kalijaga berusaha untuk lebih baik lagi. Dan kemudian disitulah awalnya dia diangkat menjadi Wali. Iya, dia diangkat menjadi Wali Songo. Nah, di tengah perjalanannya dia bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Jadi kemudian dia bertemu di salah satu masjid. Dia bertemu dengan Sunan Gunung Jati, kemudian menikahkan dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Ya, jadi dia menikah dengan Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Zainab. Ini Sunan Gunung Jati termasuk juga Wali Songo. Dia juga termasuk Wali Songo. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Mungkin ada yang tidak dimengerti, bisa dipertanyakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, jadi Ibu rasa semuanya sudah mengerti. Dan untuk sekarang saya akan memperkenalkan sebuah media yang akan kita gunakan, yaitu ini adalah kartu kecil yang dinamakan kartu. Jadi kartu ini sebentar Ibu akan bagikan dan kita bagi per kelompok. Jadi kita bagi kelompok dan kartu-kartu ini sudah ada pertanyaan dan jawaban yang ada di sini. Jadi kita semakan menjodohkan pertanyaan, ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita bagi menjadi 3 kelompok.